Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama saya Muhammad Rasul, mahasiswa kelas 3E, program studi budidaya tanaman hortikultura dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang motivasi dan peluang usaha. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah manajemen agribisnis. Nah, pembahasan pertama, kita akan membahas motivasi, meliputi pengertian dan teori motivasi, jenis-jenis motivasi, sifat motivasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Nah, pengertian motivasi. Motivasi adalah segala sesuatu yang dapat menggerakkan atau mendorong seseorang guna melakukan tindakan terhadap sesuatu dengan tujuan tertentu. Motivasi ini dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Dengan adanya motivasi, seseorang bisa dengan semangat atau antusias dalam mengerjakan sesuatu, baik hal yang positif maupun negatif. Nah, selanjutnya teori motivasi. Berikut ini ada 5 teori motivasi yang kerap kali digunakan. Antara lain, teori kebutuhan Max Leland, teori REG Alderferv, teori hierarki Maslow, teori harapan Fromm, dan teori motivasi Hygiene Herzberg. Nah, selanjutnya jenis motivasi. Motivasi terbagi atas dua, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam dari diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi sekunder adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu tidak ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, sifat motivasi terbagi atas dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik atau internal adalah motivasi di mana perilaku seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu demi dirinya sendiri. Keinginan ini dimulai dari perasaan akan pencapaian, kepuasan, tekanan, tenggat waktu, dan lain-lain. Sedangkan motivasi ekstrinsik atau eksternal mengacu pada jenis motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah atau menghindari konsekuensi negatif. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi motivasi terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari harga diri dan prestasi, harapan, kebutuhan, kepuasan kerja, dan tanggung jawab. Sedangkan faktor eksternal yaitu jenis serta sifat pekerjaan, hubungan interpersonal, kondisi kerja, kelompok kerja, keamanan, dan keselamatan kerja. Nah, yang kedua yaitu peluang usaha. Meliputi pengertian peluang usaha, ciri-ciri peluang usaha yang potensial, analisa parsial, analisa komprehensif, dan contoh peluang usaha saat ini. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan atau kemungkinan yang dimiliki seseorang untuk dapat mencapai tujuan dengan melakukan sebuah usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Dalam melakukan sebuah usaha, kita harus melihat dan memikirkan langkah-langkah ke depan tentang seberapa lama dan mungkin usaha tersebut dapat berjalan dan berkembang. Faktanya, kebanyakan calon pebisnis saat ini lebih memikirkan apa yang sedang populer sekarang, dan pada akhirnya saat usaha sedang dilakukan, itu sudah tidak efektif lagi, maka pebisnis mengalami kerugian. Nah, ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Terdapat banyak sekali peluang usaha di sekitar kita, namun tidak semuanya dari peluang usaha tersebut memiliki potensi yang menguntungkan dalam jangka panjang.
Untuk itu, kita harus bisa mengenali dulu ciri-ciri usaha bisnis yang berpotensi dan memiliki umur usaha yang panjang. Berikut ini adalah beberapa ciri peluang usaha yang potensial, antara lain sebagai berikut. Pertama, mempunyai nilai jual. Yang kedua, bukan sekedar ambisi, tapi sifatnya real. Yang ketiga, bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Yang keempat, bukan bisnis musiman. Yang kelima, skala usaha bisa diperbesar. Yang keenam, modal memulainya tidak terlalu besar. Dan yang terakhir, bisnis tersebut profitable. Selanjutnya, analisa parsial dan analisa komprehensif. Analisa parsial, yaitu analisa ini kemudian disebut dengan analisis partial budgeting yang digunakan di dalam mengukur sejumlah perubahan di dalam dunia usaha. Biasanya, variabel yang diteliti itu hanya yang kemungkinan pada berubahnya tinggi, seperti pada biaya produksi, penerimaan, serta juga keuntungan. Sedangkan analisa komprehensif, dalam pengertian peluang usaha, analisa komprehensif tersebut sangat perlu. Analisa ini dilakukan dengan secara menyeluruh. Di bawah ini merupakan tahapan dari analisa komprehensif, di antaranya sebagai berikut, yaitu kelayakan produk, kelayakan industri, kelayakan organisasi, dan keuangan. Peluang usaha saat ini. Nah, saat ini bisnis online merupakan salah satu bisnis usaha yang lagi tren atau populer, khususnya di Indonesia. Segala bentuk dari transaksi berjualan jasa dan produk secara online di marketplace serta media sosial sudah sangat umum dan kita dapat temukan dengan mudah. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari peluang usaha saat ini. Beberapa peluang usaha online saat ini diantaranya menjadi dropshipper dan reseller, menjual jasa penulisan artikel, menjadi blogger, menjadi YouTuber, menjual jasa desain grafis, dan menjual jasa pembuatan website, dan lain-lain. Nah, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy, dan bela petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.